Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syarihis sudur wa muyassiril umur wa dafi'il syurur wa ma'dil fadli wan nur sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad badril qudur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bi taqwa jamilna bil 'afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa a'inna ala siyam wal qiyam tilawatil Qur'an wa hafadna min adh-dhunubi wal adab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di malam hari ini termasuk di antara orang-orang yang yakin, yang percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad. Bahkan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang merayakan, mengagungkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai saat ini masih banyak orang-orang yang ragu atau tidak percaya atau tidak yakin dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun alhamdulillah Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang yakin, yang percaya dengan ajaran ataupun kejadian yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu lewat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad ini adalah di antara cara Allah untuk menunjukkan kepada kita semua, untuk menunjukkan kepada alam semesta betapa tingginya derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang sebelah. Orang sebelah mereka mengatakan Isra Mi'raj itu hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah sholat saja kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di samping Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah sholat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak hal yang Allah tampakkan sebagai bentuk cinta Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak makhluk, dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah, untuk berbicara dengan Allah, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat rahasia-rahasia Allah, untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendengar gesekan kolam, ulama mengatakan hanya sebagian ulama yang mendengarkan gesekan kolam yang berada di atas sana. Namun ada juga ulama mengatakan tidak sama sekali. Yang mendengar hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melihat rahasia Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat surganya Allah. Yang Allah pilih mana orang yang nanti bisa melihat surga dan bisa mengingat kejadian yang terjadi di surga tersebut, dan bisa dengan bagus menceritakan kepada orang lain. Tidak ada orang yang lebih tepat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan keajaiban-keajaiban, untuk menceritakan berbagai bentuk azab yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang lebih tepat di mata Allah Subhanahu wa taala selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Allah telah memilih manusia yang terpintar untuk Allah bawa ke atas sana, melihat segala hal dan menceritakannya tanpa kurang untuk orang-orang yang bakal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqwalun nas,
paling pintarnya manusia siapa? Adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling pintar. Bahkan Wahab Ibnu Nabi, seorang ulama besar, beliau pernah mengatakan kalau seandainya kita pengen tahu bagaimana kadar ilmu akal ataupun kepintaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat pasir-pasir yang ada di pantai. Kira-kira pasir yang di penting itu apa itu? Pasir-pasir yang di pantai. Ini beliau mengatakan satu pasir diambil maka dibagi kepada seluruh manusia. Satu pasir diambil, ini satu pasir kepintarannya dibagi kepada seluruh manusia. Sedangkan sisa pasir yang lain semuanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Isra Mi'raj merupakan ajang Allah untuk menampakkan derajat Nabi kita Muhammad, sampai-sampai ketika Nabi Musa alaihissalam yang meminta ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, namun kita lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad, bukanlah Nabi kita Muhammad yang kepengen bertemu dengan Allah, namun Nabi kita Muhammadlah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam berada di Bukit Tur Sina, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'la'na 'alaik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa alaihissalam, lepas sendalmu karena engkau berada di tempat yang suci. Sedangkan Nabi kita Muhammad tidak Allah perintahkan untuk membuka sendal beliau. Al-Habib Hamid bin Umar Hamid pernah mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi kita Muhammad untuk melepas sendal, ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengagungkan Nabi kita Muhammad. Sebagai contoh, bagi antum yang mungkin kerja di Pemda, mungkin urusannya dengan atasan ataupun dengan pemerintahan bagian atas, dengan presiden, dengan bupati. Tapi kalau bagi santri, kita misalkan seandainya Al-Habib Umar bin Hafid yang datang setahun sekali ke Indonesia, misalkan saja alhamdulillah dapat jatah kementok misalkan. Al-Habib Umar bin Hafid datang ke Mentok dan subhanallah, nama atau rumah yang ditunjuk adalah nama kita. Kira-kira bangga pada gitu. Rumah yang ditunjuk, seluruh kota berebut untuk memanggil beliau. Namun subhanallah, ini misalkan contoh, nama ataupun rumah kita yang terpilih, tiba-tiba beliau beserta dengan guru-guru yang lain, ulama-ulama besar yang lain, langsung berbondong-bondong datang ke rumah kita. Tiba-tiba kita membuka pintu rumah kita dan beliau pun masuk ke rumah kita tanpa membuka sendal-sendal mereka. Kira-kira apakah lisan kita mampu untuk mengatakan wahai Habib lepas sendal? Kira-kira mampu atau tidak? Seperti itulah kita mengagungkan beliau, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya Allah takut dengan Nabi Muhammad, bukannya Allah lebih rendah derajatnya daripada Nabi Muhammad, namun kita pelajari betapa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan orang yang paling pintar adalah orang yang paling bisa mengagungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin di kalangan atas sudah saya sebutkan yang mana dinukil oleh Abu Ya Al-Maliki, beliau mengatakan kalau kita pengen tahu mana orang yang pintar, mana orang yang tidak pintar, mana orang yang bertambah ilmunya, mana orang yang berkurang ilmunya, sebagaimana iman, kata beliau. Iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Sama dengan ilmu. Ilmu itu bisa bertambah, bisa berkurang. Lalu bagaimana cara ulama melihat orang tersebut? Apakah ilmunya bertambah, apakah ilmunya berkurang? Lihat bagaimana dia mengagungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mengatakan sebelum dia belajar, sebelum dia sekolah, sebelum dia kuliah, dia mengatakan Sayyidina Muhammad, Habibina Muhammad, Syafi'ina Muhammad. Namun setelah dia kuliah, dia belajar, mendapatkan gelar yang bermacam-macam, lantas dia mengatakan Muhammad hanyalah manusia biasa. Muhammad hanyalah nabi sebagaimana nabi-nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Jangan kita membedakan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Istilah kata orang mentok, kalau kita muji Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain ragu. Ini nabi, bukan kita.
Kalau kita sikap dan depan besek bakal marah dia. Tapi ini yang dibahas adalah nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Gak ada ceritanya. Ketika seluruh orang memuji Nabi Muhammad, lantas nabi-nabi yang lain memuji Nabi. Itu bukan nabi ya. Itu bukan nabi. Justru para nabi mereka lah yang lebih dulu memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tampil di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pernah mengatakan ataupun menyebut satu hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi kita Muhammad memanggil beberapa orang sahabat. Lantas kata Nabi Muhammad sambil bertanya kepada beberapa orang sahabat tersebut, "Man ana?" Siapa aku? Kata sahabat, "Anta Rasulullah." Engkau Rasulullah. Ternyata Nabi Muhammad kurang puas dengan jawaban tersebut, maka diulangi untuk kedua kali oleh Nabi kita Muhammad, "Man ana?" Siapa aku? Maka sahabat yang lain mengatakan, "Anta Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib." Terus disebutkan sampai selesai nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad belum juga puas. Maka ketiga kali Nabi kita Muhammad mengatakan, "Man ana?" Siapa aku? Maka untuk yang ketiga kali diamlah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab sendiri oleh Nabi kita Muhammad, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar." Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fakhar. Atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah pemimpin penghulu anak Adam, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, nabi-nabi yang lain, bahkan manusia yang lain, semuanya berada di bawah benderaku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ya'la Al-Balkhi mengatakan, di saat sahabat mendengarkan ataupun mengetahui bagaimana derajat mulia Nabi kita Muhammad SAW lebih tinggi, lebih hebat daripada nabi-nabi yang lain, maka sahabat yang mendengarkan ilmu tersebut itu ilmunya jauh lebih hebat daripada sahabat yang tidak hadir, yang belum tahu kadar kehebatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan untuk adik-adik yang mungkin belum sempat belajar, belum sempat mondok, belum sempat mengkhatamkan kitab-kitab ataupun belajar kitab-kitab di pesantren, jangan berkecil hati. Mari kita agungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan ketika kita punya hati yang lemah ini, namun kita bisa mengagungkan benar-benar. Kita yakin, kita percaya dan benar-benar kita mengakui kehebatan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan rasa inilah yang bakal membawa kita menuju Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan acara-acara semacam ini merupakan salah satu cara kita untuk menampilkan keluar kehebatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad saja menyuarakan siapa beliau, maka apakah kita tidak mau mencontoh Nabi kita Muhammad? Nabi Muhammad saja menyuarakan siapa beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita tidak mau bersuara sampai keluar menyebutkan siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan dengan acara-acara semacam ini ataupun Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun semakin kenal dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin mengagungkan Nabi kita Muhammad, semakin percaya dan mengakui kehebatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bakal mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat Nabi kita Muhammad dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi kita Muhammad urusan-urusan kita bakal dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad yang punya penyakit zahir batin bakal disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat Nabi kita Muhammad kita pun akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal minni wa assalamu alaikum warahmatullahi taala